Imam Ibnu Hajar al-Haytami Niko menulis. Assalamualaikum. Yai, sehat Yai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi ada acara apa ini Yai? Ini satu silaturahmi sama Pak Yusuf. Udah lama nggak silaturahmi ke pondoknya Pak Yusuf. Yang kedua acara pengajian rutinan Jamaah Litoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Banten bersama Rais Kiai UU, Kiai Tobari dan lain sebagainya. Bukan Jatma Aswaja ya? Oh haram. Haram. Jatma saja tuh haram. Minad tukhala wal lusaqa. Jadi nasab sama tarekatnya pun nyangkok gitu Yai? Sama-sama, karena itu sudah jadi DNA-nya mereka. Selalu dekhil multasyiq. Ya. Ini udah jatman. Ini cetak nanti kayak bisa lah jalan. Nanti abah mah bikin yang jas mah. Bikin sendiri. Kalau pusat jas Jas ya. jas kok. Jas kok. Sehat, alhamdulillah. Kemarin Kiai Hamdan keliling-keliling beliau. Ini bawa ini, ada yang kecil. Kalau ini kegedean. Yang kecil kekecilan, yang XL, yang double XL. Pesannya apa? XL kan? Iya. Iya, cuma agak kecil. Biasanya pas. Ini mungkin tukang jahitnya agak dikecilin. Ini mah bukan jas perwakilan dari NU. NU. Kita sana ayah. Ayah di sana. Ayah nampaknya tuh. Itu dos kamar di Purwo jadi anggo. Oh ya. Anggo. Surya Pusat, Surya PBN. Macam-macam. Hari Kamis, Jumat, Sabtu pertemuan di Surabaya. Cuman NU Surya yang. Jadi PBNU itu ngelarang ngebahas nasab apa gimana Bah itu Bah? Ya biar membiarkan gitu Bah ya. Ayahnya PBNU malah kan itu mau di luar NU. Oh. Dari aman gitu. Dari aman Bah ya. Dari aman. Yang kasihan itu Miftahul Ahyar, kasihan. Kenapa Bah? Diledekin sama anak. Miftahul Ahyar itu kayak orang ngigau tuh. Jadi harus ngaji dulu ke Banten tuh. Oh mana? Kasihan, harus banyak didoakan biar cerdas. Terus yang ada Kiai muda itu Bah, Kiai Ma'ruf Hozin itu Bah, gimana itu Bah? Yang Husnudon, karena nasab Balawi itu disebutin. Itu kayaknya terkena fatwa liar. Fatwa liar sekarang ada kitab Husnudon. Oh kita Husnudon. Ya. Jadi harus kita ulama ini harus bikin kitab lagi baru namanya kitab Husnudon. Ya khusus ke Balawi. Selain ke Balawi boleh tidak Husnudon. Kan gitu kan? Makanya seperti itu. Lasian Kiai Lasian tenang bae. Ajan dikalokeun ti PBNU ari urang NU tetep PBNU. Ulah karak asup. Gantiin abdi. Jadi orang-orang yang dulunya pengurus PBNU kemudian umpamanya itu dipecat, kalau takut, menurut saya itu dia bukan jiwa NU. Siapa aja pengurus PBNU, MWC, apa, kalau dipecat oleh Miftahul Ahyar, umpamanya nih, Miftahul Ahyar, atau oleh orang cari jabatan. Nah, berarti sebetulnya itu dia tidak berjiwa NU. Perlu dipertanyakan, kurang ngopi, kurang minum jahe, Kurang jahe, jahe merica kurang. Ya unggah Jadi ngopi.
Belum ada ini kopi. Kopi. Waduh. Kumaha Gus Ajis. Bro, kopi bro. Terus kalau Yai Imad gimana tentang siapa Kiai Ma'ruf siapa kemarin? Khazin. Ah, Ya, dia teman saya kan di LBM. Yang dulu waktu ribut di grup LBM membahas nasab 99% kan dukung tuh di grup itu. Kalau beliau dulu nggak pernah komen tentang nasab. membantah, tidak pernah juga ngomong mendukung. Fabana annahu minal kabain al-an. Terus harus gimana itu Kiai Ma'ruf Khazin Ya ya? enggak, sebenarnya nggak perlu ditanggapi, cuma karena kita khawatir masyarakat menganggapnya itu sebuah kebenaran, maka kemarin saya bersusah-susah menyempatkan waktu untuk menanggapi. Ya seperti yang diterangkan oleh Gus Ajis itu kan sudah jelas. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Nah harusnya itu Ki Ma'ruf Khazin baca Al-Juz'ul Latifnya itu. Jadi itu hanya beda-beda redaksi saja. Jadi hampir 20 lembaran dari kitab Al-Juz'ul Latif itu disalin oleh Ibnu Hajar. Nah, apakah itu betul-betul Ibnu Hajar yang mengambil dengan kemudian diganti tarkibnya dengan maknanya saja? Apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bissawab. Itu yang nakik guru saya itu Kiai. Yang nakik gurunya Gus Ajis kan? Kan di Ahqaf itu. Iya, Manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1, yang satunya dari mana itu? Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin ke situ ya. Itu nanti itu. Kita isinya dulu. Dari isinya saja itu bermasalah. Artinya bermasalah. Ma kataba Ibnu Hajar fi kitabihi hada laisa isbata. Li anna nasaba lahu qawa'id. Wa min qawa'idi ilmin nasabi an-nasabu la yusbatu illa bi kitabihi. Wa kitabus sabat laysa min kitab Al-Ansab. ulumil ansab. Fala yahtaju shakhsun bihadal kitabi qattu. Wa illa raja'a min haitsu ja'a. Kemudian ya, kan katakanlah Kiai Ma'ruf Khazin itu salah satu tokoh muda NU Betul gitu. juga. Ya artinya belum sampai 60 ya. Belum. Abah Usuk merasa masih muda aja. Pas suruh lari kan udah gak kuat. Jiwa muda. Jiwanya muda. Pengennya berantem aja. Artinya kan kalau katakanlah kader NU gitu ya. Kader NU itu memiliki pola pikir seperti itu yang tidak kritis, kemudian hanya sekedar husnudzon, dan ketika ada satu statement dari Ibnu Hajar taslim begitu saja. Itu kalau untuk kader-kader NU atau warga NU Tidak secara bisa. umum harus gimana ya? Jangan disamakan kader NU yang lain dalam berpikir dengan Kiai Ma'ruf Khazin. Kiai Ma'ruf Khazin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa bil mahabbah, kan al-hubbu yu'mi, Aisim. al-hubbu Yu'mi. yu'mi. Jadi itu yang terjadi masalah itu. Kalau secara umum generasi-generasi Nahdlatul Ulama terutama yang di LBM tingkat wilayah dan PBNU, saya kira sudah bisa membedakan mana sih yang namanya al-masail
al-ijtihadiyah, mana al-masail at-tarikhiyah. Beda dalam masalah ijtihadiyah, kitab atau pemikiran ulama yang mutaakhir hada huwa mu'tamaduhu. Tapi dalam sejarah jangan pakai cara fikih, tapi caranya bagaimana naqdul hadis, bagaimana takhriju ruwatil hadis min haitsu ittisaluhu wa inqita'uhu. Maka ma'rifatu wafayati ar-ruwat itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menakad, mengkritik sebuah hadis, apakah dia tersambung atau tidak? Kita ketahui wafayatnya, wafat-wafatnya dia ini. Ini wafatnya tahun 300, gurunya bahwa muridnya baru lahir 301, tapi ngaku guru ke dia. Nah, maka ini muridnya ini palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu, karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Dari mana itu diketahuinya? Min kutubit tarajimi wa tabaqat. Nah, dalam kitab tarajim dan tabaqat bagaimana kita untuk memilahnya? Bagaimana yang jadikan mu'tamad, mana yang bukan? Yang jadikan mu'tamad yang paling dekat dengan orang yang sedang diberitakan itu. Misalnya tentang orang yang hidup di abad ke-4 Hijriah, maka kitab yang ada di 4 Hijriah yang harus dijadikan patokan. Kalau tidak ada dalam abad 4 Hijriah itu tentang rawi ini, maka abad yang paling dekat, walaupun tidak satu masa, itu disebut dengan bukti primer. Jadi kalau masalah fikih, ya Ibnu Hajar mu'tamad. Kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, mu'tamad kita Ibnu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan? Di kitabih Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasabah Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Oh, hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia punya kitab Mafatihul Ghaib. Dia al-imam fi usulil fiqhi. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah al-qaul. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Jadi jangan ngomong ini dikatakan oleh Imam Manu, jangan. Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Siapapun yang mengatakan kalau dalilnya itu tidak pas, tidak ada, tidak benar, maka itu gugur dengan sendirinya. Karena apa? Laisa indana ahlus sunnah wal jamaah rajulun ma'sumun illal anbiya. Nah, kalau kita mengatakan sahabat maksum aja nggak ada. Ahli bait maksum nggak ada di ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ulama. Kalau kita mengatakan Ibnu Hajar maksum, maka kullu qaulihi yuqbalu la yuraddu. Walakinnana ghairu dzalika. Walakinnana qulna ghaira dzalik. Kita tidak mengatakan ada imam, ada ulama yang maksum. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada imam yang maksum, tidak ada ulama yang maksum, berarti qauluhu yuraddu wa yuqbalu. Bisa diterima, bisa ditolak. Lalu parameter menerima dan menolaknya apa? Dalilun. Nahnu atba'ud dalil haitsuma yamil namil. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali? Ya, cukup ya. Nanti aja. Pesanannya nah. Maaf Kiai, yang menjadi patokan itu kan tadi kita di abad ke-4 Hijriah. Yang mendekatinya itu apa? 5 sampai 6 abad itu gimana itu, Pak? Ya, terus.
Gimana Itu intinya? Pak Kiai tadi itu yang menjadi patokannya itu yang mendekati di abad keempat Hijriah sampai 10 atau gimana itu? Yang keenam. Satu abad atau berapa abad? Iya. Ya, ukurannya Toleransinya lah. Iya. yang menjadi Tentang riwayat, menjadi- Riwayat itu. Ya. Kalau Jadi ke gini, belakang jangan, ke depan Ya, baru ya. ya mungkin seperti dalam yang ilmu mendekati. sejarah itu ada ikhtifaul khabar. Nah, ikhtifaul khabar misalnya seperti Ubaidillah katanya wafat 383. Ada enggak kitab yang menerangkan di abad dia hidup atau setelahnya? Yang paling dekat. Oh, tidak ada. Sama sekali tidak ada misalnya. Nah, kalau sama sekali tidak ada, yang paling dekat apa? Yang paling dekat setelahnya. abad 9 kan? Abad 9 itu. Bertentangan enggak dengan keterangan tentang bapaknya? Siapa bapaknya? Diakuinya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa abad berapa? Abad keempat. Wafat 345. Ada enggak kitab yang menerangkan tentang Ahmad bin Isa di abad keempat? Oh, tidak ada. Abad kelima ada enggak? Ada, banyak. Menerangkan anaknya berapa? 3. Muhammad Ali Husain. Nah, dibandingkan dengan kisah Ubaid yang mengaku anaknya Ahmad bin Isa yang ada di abad 9 dengan Ahmad bin Isa yang sudah ada riwayat tentangnya di abad kelima, bertentangan apa tidak? Oh, bertentangan. Karena anaknya disebutkan di dalam abad kelima itu hanya 3, yaitu Muhammad Ali dan Husain. Maka iddi'a'u al-Ba'alawi fil qarni tasi' mardudun la yuqbalu. Innahu dakhilun multasikun faqat muzawwirun muzayyifun. Nah, begitu. Nah, misalnya begini. Kayak sejarah seseorang. Dia ada di abad 3. Sama sekali tidak ada ulama yang menerangkan di abad 3, 4, 5, 6, 7. Baru ada satu dong. Itu bisa diterima selagi tidak bertentangan dengan kitab yang lain. Itu namanya argumentium excellentio. Selama tidak ada yang membantah, maka ini bisa diterima. Tapi Ubaid ini nggak bisa karena sudah ada yang menolak di abad ke-6, abad ke-5. Asy-syajarah mubarakah qad qata'a bi anna aulada Ahmad bin Isa innama min salasati banina Muhammadun wa Aliyun wa Husain. Laisa fihim Ubaid. Ubaidullah. Hei, tas mau. Dah. Oke, baik, mana? Masih ada kan nggak ada? Dah itu saja ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh.